Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Bu Vera di Sosial Journal. Hari ini kita akan belajar materi baru bab 2 ya, IPS, mengenai perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Jadi kita akan belajar materi sosiologi ya. Welcome to new chapter on social studies. Kita harus saling menghormati satu sama lain dan kita lakukan yang terbaik dan harus mensupport satu sama lain karena kita belajar bersama. Nah, di sini yang akan kita pelajari ini ada 3 subbab. Yang pertama, kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya. Di sini di perubahan sosial budaya ini ada hakikat. Kita akan belajar tentang hakikat perubahan sosial budaya, penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya, bentuk perubahan sosial budaya, dan dampaknya juga nih perubahan sosial budaya. Kemudian setelah itu kita akan belajar tentang globalisasi. Kita akan belajar tentang pengertiannya, kemudian proses perkembangan globalisasi itu sendiri, dampak positif dan dampak negatif. Dan terakhir, kita akan belajar tentang upaya untuk menghadapi globalisasi untuk memperkukuh kehidupan kebangsaan. Jadi ada 3 subbab yang akan kita pelajari di pertemuan atau di bab kali ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini ada 3 hal. Yang pertama, kalian harus bisa mendefinisikan konsep perubahan sosial budaya. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan bentuk perubahan sosial budaya. Dan yang terakhir, kalian harus mampu menyajikan contoh bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Ini ada 3 tujuan pembelajaran ya. Oke, sekarang kita amati 2 gambar ini. Di sebelah kiri di sini ada kegiatan anak-anak ya, bermain gitu ya. Ada yang lagi main layangan, ada yang main loncat tinggi, ada yang main sondah gitu. Nah, kemudian di sebelah kanan di sini ada anak-anak yang bermain menggunakan gadget ya, mendengarkan musik, menonton, kemudian bermain game lewat gadget. Ini adalah fenomena yang berbeda. Kemudian kita lihat lagi di sini. Di sebelah kiri, di sini ada alat transportasi tradisional menggunakan kuda. Kemudian di sini ada sepeda. Dan di sebelah kanan di sini ada mobil dan motor. Dari 2 gambar ini adalah contoh dari perubahan sosial budaya. Di masyarakat kita ini terjadi perubahan sosial budaya, dan 2 contoh tadi adalah salah satu contoh terjadinya perubahan yang terjadi dalam masyarakat kita. Nah, apa sih perubahan sosial budaya itu? Jadi perubahan sosial budaya ada perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat tersebut. Jadi intinya perubahan sosial budaya itu perubahan yang terjadi di masyarakat yang bisa meliputi perubahan kebiasaan, perubahan nilai-nilai, sikap, pola perilaku, dan lain-lain. Perubahan sosial budaya ini meliputi berbagai hal seperti cara berpikir, berperilaku, dan penggunaan teknologi. Kalau dalam cara berpikir, misalnya nih, kalian mungkin pernah menemukan ada orang yang berpikirnya itu selalu magis atau selalu berhubungan dengan goib, kemudian atau yang irasional. Nah, kemudian berubah nih cara berpikirnya menjadi rasional. Nah, maka itu adalah perubahan sosial budaya dalam cara berpikir. Kemudian juga ada perubahan penggunaan teknologi yang misalnya dari peralatan tradisional menjadi peralatan modern. Contohnya kayak ini, sepeda. Kemudian kan nanti berubah nih menjadi motor, menjadi mobil gitu, itu kan lebih modern. Jadi perubahan sosial budaya ini lingkupnya luas. Nah, masyarakat selalu berkembang. Di mana ada manusia, di mana ada masyarakat, itu pasti akan selalu berkembang dan perubahan sosial budaya itu akan selalu terjadi. Nah, di masyarakat kita
itu ada beberapa tahapan. Yang pertama ada masyarakat nomaden. Ini adalah masyarakat yang dulu ada gitu ya. Pertama kali manusia ada, masyarakatnya itu berbentuknya nomaden. Jadi orang-orangnya, manusianya itu pekerjaannya berburu, kemudian menggunakan alat yang seadanya, hanya mengandalkan dari alam gitu ya. Nah, kemudian setelah itu muncul nih berbagai teknik baru, cara baru, alat-alat baru dalam bertahan hidup. Nah, maka nanti bentuknya adalah masyarakat hortikultural dan pastoral. Di sini masyarakatnya sudah mulai bercocok tanam selain berburu, kan. Kemudian muncul alat-alat bertani gitu kan, alat-alat untuk bertahan hidup. Nah, kemudian semakin berkembangnya lagi ilmu pengetahuan dan teknologi, ada lagi muncul mesin-mesin yang membantu terhadap perekonomian. Di sini ada di masyarakat industrial. Nah, kemudian semakin berkembangnya lagi ilmu pengetahuan dan teknologi, maka zaman sekarang adalah masyarakat post industrial. Jadi serba internet, bukan lagi mesin. Jadi apapun yang dilakukan itu menggunakan internet. Nah, ini adalah ini adalah perkembangan masyarakat mulai dari yang nomaden sampai ke masyarakat post industrial. Dan perubahan ini berhubungan dengan teknologi. Jadi semakin berkembangnya teknologi, maka masyarakat akan selalu berubah dari segi kehidupannya. Perubahan sosial budaya itu ada beberapa bentuk. Yang pertama ada perubahan dilihat dari waktunya. Yang pertama itu perubahan lambat atau evolusi. Perubahan sosial lambat atau evolusi itu perubahan sosial yang memerlukan waktu yang lama dan juga diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Jadi berubahnya itu secara lambat. Misalnya perubahan dari yang tadi ya masyarakat nomaden jadi masyarakat hortikultural, kan itu pasti butuh waktu yang lama tuh untuk mereka menemukan perkakas atau alat-alat untuk bertanam, bercocok tanam dan lain-lain. Itu butuh waktu yang lama, mungkin butuh waktu berpuluh-puluh atau beratus-ratus tahun. Nah, sedangkan kalau perubahan cepat atau revolusi itu adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Misalnya contohnya revolusi industri di Prancis itu kan berubah secara cepat ya. Atau contoh lain misalnya dari orde lama ke orde baru, itu kan perubahannya cepat gitu ya, dan masyarakat juga ikut mengalami perubahan. Nah, kemudian bentuk yang kedua adalah dilihat dari pengaruhnya. Ada perubahan kecil, yaitu perubahan yang hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak berpengaruh apa-apa atau tidak berpengaruh yang sangat berarti bagi sebagian besar masyarakat. Contohnya seperti ada seorang idol K-pop yang dia itu gaya berpakaiannya diikuti oleh fansnya atau yang menyukainya. Nah, maka yang merasa berpengaruh terhadap perubahan itu adalah fansnya aja. Orang lain yang tidak menjadi fans itu tidak akan terpengaruh, dan perubahan dari gaya berpakaiannya si idol itu juga tidak akan berpengaruh banyak terhadap masyarakat yang banyak gitu, masyarakat luas. Nah, sebaliknya kalau perubahan besar itu perubahan yang berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan dalam masyarakat. Contohnya seperti kemerdekaan RI yang asalnya Indonesia dijajah kemudian merdeka. Itu kan pasti terjadi perubahan kan dalam segala aspek dalam kehidupan masyarakat. Yang asalnya masyarakatnya dijajah kemudian jadi merdeka dan berdaulat sendiri. Nah, itu perubahannya pasti besar dan semua masyarakat itu mengalaminya atau merasakan perubahannya. Kemudian terakhir ada perubahan yang dilihat dari perencanaannya. Kalau dilihat dari perencanaannya ini ada dua, perubahan yang direncanakan atau perubahan yang memang diinginkan atau dikehendaki oleh masyarakat. Jadi perubahan yang tersebut memang direncanakan oleh masyarakat tertentu. Nah, misalnya nih pembangunan jalan tol misalnya di Papua. Nah, itu kan perubahan
yang direncanakan, karena jalan tol itu kan direncanakan dulu dong untuk pembangunannya, seperti itu. Nah, tapi ada juga perubahan yang tidak direncanakan atau perubahan yang terjadi di luar jangkauan atau kehendak masyarakat. Misalnya perubahan di suatu kampung akibat bencana alam. Itu kan bencana alam tidak ada yang menghendaki ya, tidak ada yang tahu dan tidak direncanakan pula. Nah, bencana tersebut bisa aja membuat perubahan yang tidak direncanakan yang terjadi di masyarakat. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu quote dari lagunya Kelly Clarkson, Take a Change, Make a Change. Jadi, buatlah kesempatan, ambillah kesempatan, dan buatlah perubahan. Dengan mengambil kesempatan, mudah-mudahan kalian bisa ada perubahan yang berarti dari diri kalian. Seperti itu. Nah, itu adalah penjelasan mengenai perubahan sosial budaya dari definisi, dari konsep, dan dari bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ada yang mau ditanyakan? Boleh ya, boleh japri atau komen di bawah ini. Jangan lupa untuk selalu belajar. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.